Oke. Bang, soal yang e-surat tadi itu berarti punyanya Pemkab Langkat. Iya. Oke. Si yang punya untuk ngurus apa sih? IKTP bukan? Namanya yang punya untuk ngurus KTP tadi nama aplikasinya apa? Layanan online Kecamatan Wampu. Layanan online disingkat Kecamatan Lampu. Lampu. Dipikir orang petugas PLN ya. Lampu. Ini semua kecamatan Langkat sudah pakai. Insya Allah baru satu-satunya cuman Wampu. Tapi kami berjanji, ya, berjanji itu apa? Untuk mensosialisasikan supaya kawan-kawan bisa sama-sama lah seperti ini. Kenapa? Karena memang tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan untuk membuat sebuah perubahan. Tapi insya Allah kita semua manusia dilahirkan dalam kondisi baik. Jadi semua pasti juga punya niat baik. Cuman belum jamnya aja mungkin gitu aja. Kenapa? Kan mempermudah warga. Betul. Mempermudah warga, mempermudah kita sendiri sebagai camatnya. Kenapa? Nggak harus susah-susah. Nekennya jam berapa? Dari misalnya lagi rapat nih, bisa. Nah, ini mohon maaf, zaman sekarang kan lagi musim OTT. Tahu OTT ya? Operasi tangkap tangan. Cek tangannya kemari. Serem bang. Nggak cek tangan. Ditangkap gini? Enggak. Oh jadi? Itu hanya istilah operasi tangkap tangan. Padahal nggak ditangkap tangan dia. Diadukan. Ya kalau pakai itu kita nggak ada lagi no pungli. Iya. Dan ini salah satu solusi corona memang. Oh iya. Jadi waktu orang work from home bekerja dari rumah heboh segala macam, saya ketawa setengah mati. Baru tahu kalian kan inilah manfaat yang gue kerjakan selama ini. Kalian dari rumah pun kalian bisa melayani warga. Oh iya Pak ya. Terjawab kan. Memang Allah tuh Maha tahu. Cuman tidak seperti makan cabai kalian gigit langsung pedas. Bersyukur kali kita udah buat gini. Ya udah, coba yang lain sibuk tuh kan, buat macam mana yang bingung masihan kan? Work from home, bekerja di rumah. Cuman bekerja di rumah. Itu sudah by system. Betul. Jadi tim kami super tim. Nah, bukan Superman lagi. Nggak ada, there is no Superman. Only super team. Only super team. There is Iya. no Superman. Karena nggak bisa mau ada rencana, mau program nggak bisa kalau sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dikata orang, kok camatnya keren tuh, jadi ASN inspiratif terfavorit Indonesia tahun 2018. Kerennya saya karena ada tim di belakang saya mensupport. Kalau seandainya anggota saya satu orang aja, Allah ngapain dilaporkan, mampus itu nyangkut laporan tadi, nyangkut surat tadi. Betul. Sia-sia semua ini kan. Tapi leader harus kasih arahan, Iya. kasih contoh. Oke. Berarti ini penetrasi yang alhamdulillah hari ini penetrasi kreativitas memang dibutuhkan di zaman sekarang ya Bang. Setuju. Iya. Oke. Jadi kalau ada kreativitas, apalagi ini masanya milenial, kita nggak bisa berbaur, nggak bisa ikutin zamannya, bukan kalah. Ya memang kita berat untuk berkembang, nah gitu. Tapi yang kita hadapin juga nih, pasti udah menghadapi nih Bang di perjalanan. Bahwasannya pemahaman yang mau kita sampaikan ini nggak nyampe. Makanya mungkin tadi senjata Abang harus dirangsang dulu, Abang berbuat sendiri dulu. Iya. Kan contoh. Iya. Tapi prinsip saya, kalau bagi saya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, itu aja. Kalau sudah punya prinsip seperti ini, insya Allah ego-ego itu kurang. Ini mohon maaf ya, karena memang saya dari bahasa kasar pasaran, dari keset saya pasarannya. Ya. Jadi saya merasakan cemana sedihnya di bawah, saya nggak mau merasakan atau membuat orang lain sedih seperti saya. Harimau mati meninggalkan Belang. gajah mati meninggalkan Gading. manusia mati meninggalkan apa? Nama. Saya mau buat nama saya itu terkenang sampai kapanpun. Amin. Samsul Adha. Luar biasa. Hari ini saya pecah rekor udah sebagai ASN inspiratif terfavorit 5 Indonesia. Sampai sekarang sudah 2020 ya. Dari Sumatera Utara belum ada. Belum ada ya. Udah berhasil saya kan? Manusia tim meninggalkan nama. Kalau saya mati, udah ada nama saya. Tercatat. 2018 dan Langkat. Bang Samsul Adha. Bang Samsul Adha, guys.
Oke, tadi luar biasa. Sedikit aja tadi itu ya sekitar 30 menitan kita itu udah dapat banyak dari Pak Camat. Tentang gimana kreativitas itu jadi modal yang bahkan bukan mengimbangi, lebih penting daripada finansial. Setuju. Sinergitas itu kalau berjalan itu bisa memotong gap waktu, ruang, dan problem. Sinergitas, kreativitas itu memang wajib di zaman sekarang. Kalau menurut kita dari tanggapan dari apa yang udah disampaikan Pak Camat tadi. Oke, next Bang, kami juga lihat Abang ini ya Pak Camat ya. Apa? Mau lagi nyoba ternak apa? Maggot. Maggot. Iya. Coba Bang dijelasin Bang. Saya orangnya pengen tahu. Itu saya orangnya pengen tahu. Dari awal pengen tahu, akhirnya saya coba. Saya juga budidaya lobster air tawar. Pertama dan satu-satunya di Kabupaten Langkat. Budidaya lobster air tawar. Lobster air tawar. Dari sana kami punya problem pakan. Pakan harus beli. Dan pakan lobster harus berprotein tinggi. Awalnya kami coba cacing. Dari cacing itu berproses kok ada seperti apa itu tawon warna hitam gitu kan. Kok banyak? Penasaran saya. Saya foto, saya tanya. Rupanya itu namanya BSF. Apa itu BSF? Black Soldier Fly. Menghasilkan maggot. Maggot itu proteinnya tinggi, bagus untuk pakan ternak. Dari situ saya coba tes dan hasilnya alhamdulillah sampai dengan hari ini saya piara lobster air tawar, saya tidak pernah beli pakan. Itu satu. Yang kedua, ternyata maggot itu solusi dari sampah organik. Sampah organik. Sampah membawa berkah itu betul. Dengan maggot, kita setiap rumah pasti punya sisa sampah dapur. Itu sampah organik menurut saya ya. Tapi nggak tahu menurut kajian orang lain. Dari sana, saya letakkanlah di media maggot tadi. Habis. Tidak berbau. Ya. Habis. Tidak nyusahin petugas kebersihan yang tiap hari itu membersihkan. Kan kasihan tuh. Apalagi sampai busuk, sampai bau, kan kasihan deh petugasnya kan. Di rumah saya udah nggak ada lagi. Di rumah saya hanya sampah plastik yang nggak bisa. Jadi semua itu sudah habis dan saya punya maggot untuk makan ternak tadi. Sisa dari itu ternyata bisa untuk pupuk organik. Sisanya tadi itu bisa jadi pupuk organik. Lagi musim bunga kan. Betul. Cek di seputaran yang jual bunga itu tanah humus katanya. Satu goni itu ada yang mulai dari 7.500, 8.000 sampai 10.000. Iya. Betul. Punya nilai jual nggak? Laku keras sekarang Bang. Nah, sampah organik toh, Betul. menghasilkan duit toh. Maggot tadi untuk pakan, lobster tadi dijual, itu sampai sekarang harganya masih wow. Jadi yang peternak maggot ini udah banyak? Gimana? Udah banyak. Yang ternak maggot ini udah banyak? Sebetulnya kalau saya pelajari banyak, cuman dia malu-malu. Dia malu-malu. Malu-malu kenapa? Jijik lah, kok kata orang gengsi macam ini segala macam. Tapi sebetulnya itu solusi, sampah tadi. Bayangkan satu rumah itu menghasilkan sampah organik ya, 1 kilo. Di Binjai ada berapa ribu rumah? Banyak Bang. Nah, mau dikemanakan? Kalau dikasih ke maggot, maggot tadi kan bisa untuk pakan ternak. Sisanya tadi jadi pupuk organik nih, untuk pupuk tanaman seperti ini. Dijual lagi. Hanya perubahan, sama seperti energi listrik. Listrik berubah apa? Jadi lampu. Berubah jadi dibuat untuk pendingin ruangan AC. Hanya berubah bentuk kan? Iya. Tapi dimanfaatkan. Betul. Ngapainlah kita sibuk cerita tentang mengekspor mengolah sampah dengan teknologi dari Jerman, teknologi dari luar negeri, berapa M, berapa triliun. Plastik ya? Plastik. Tapi kan sampah bukan plastik aja. Sampah organik kan juga. Maggot nggak bayar. Ya kalau memang ada di Binjai yang mengembangkan maggot selain dari saya kasih jempol lah. Saya support. Dan kalau bisa nanti kami ketemu jadi komunitas, nah akhirnya semakin besar. Binjai bebas dari sampah. Luar biasa. Tapi dikit nih Bang, nanya penasaran juga maggot itu dari BSF. BSF itu Black Soldier Fly. Fly itu Lalat. Maggot belatung. Maggot bukan belatung. Jadi Bang? Maggot, belatung. Belatung itu udah lalat hijau.
Maggot itu dari BSF. Bisa di searching nanti. Saya awalnya sebetulnya kalau saya lihat dia tuh antara lalat dengan tawon. Hampir lalat, hampir tawon. Kalau dibilang lalat lebih besar. Dan dia sebetulnya kalau saya tengok lebih suka yang buah-buahan gitu nih, sampah-sampah buahan gitu. Tapi kalau dikasih sisa-sisa organik tetap diurainya sama dia. Besok saya dapat kunjungan dari Dinas Perikanan dan kawan-kawan pembudidaya ikan hias untuk melihat magotnya. Luar biasa. Dia heran seorang camat masa ngurusi maggot gitu. Itu ninjau langkat apa binjai? Langka. Langkat ninjau ke binjai. Binjai pun udah respon kemarin Dinas Lingkungan Hidupnya gitu, udah respon lewat Instagram, udah respon dan dia pun kasih support penuh. Ya. Nanti Pak, kalaupun perlu apa nanti kita koordinasi gitu. Enggak Bu, saya cuma sharing aja kok, bukan enggak, maksudnya mungkin tak ada kaitan apa enggak, cuma sharing aja. Iya. Nah tadi berarti itu potensi juga ya, potensi industri bisa jadi pemasukan. Satu lagi. Saya sedang membuat, kemarin ikut pelatihan gara-gara COVID, saya ikut webinar itu ya, webinar ya. Ada beberapa sertifikat yang dapat, apa? Ada, mau saya breakdown lagi. Maggot yang dikasih langsung ke ternak, misalnya ayam, lele, lobster tadi, bisa. Cuman kan orang melihatnya masih, merinding disco gitu ya. Iya betul. Cuman kalau kita rubah jadi pelet? Jadi pelet, Magotnya dibuat jadi pelet. Kenapa kan? Saya pelajari ternyata bahan pelet itu salah satunya tepung ikan. Tepung ikan itu dibuat dengan sebuah pabrik industri yang wow, biayanya besar. Kalau bisa dari maggot, kenapa enggak? Masuk kemasan tinggal jual. Keren kan? Jadi nggak perlu jauh-jauh kali ya Bang. Kalau mau pengembangan usaha juga apa yang bisa dilakukan dibudidayakan secara mandiri nggak perlu harus yang nyoba plastik apa itu yang Abang bilang tadi. Yang di sini juga banyak belum terbuat kan Bang. Ini bukti nyata. Jadi gini, saya belajar dari teman saya yang PNS inspiratif dari Pak Doktor Unggul dari UGM dia nggak salah, Makassar, dari peneliti dia Makassar. Kalau teknologi itu lompatannya jangan terlalu tinggi. Apa itu? Teknologi yang membumi saja. Supaya masyarakat cepat nerapkannya. Teknologi yang membumi. Gitu. Masuk akal. Itu aja. Makanya, oh iya juga, ngapain terlalu mikir jauh-jauh? Maggot. Inovasi itu bukan berarti harus dengan IT, harus dengan seperti ini. Betul. Contoh nih, saya buat tagline Wampu Mampu, itu inovasi. Betul. Kenapa? Saya kasih support ke warga Wampu itu macam mana kita bisa mampu dalam kondisi apapun kita harus mampu. Jangan ditambah es ya. Itu haters udah itulah ya tuh ya apanya ya. Iya. Kalau haters udah itu tuh pasti ditambahin yang Abang bilang tadi. Wampu mampu. Berarti ini kita balik nih sedikit ke program-program Abang tadi sebagai Pak Camat. Wampu mampu. Itu ada program kerjanya kah? Atau itu tagline-nya untuk bungkusan apa Bang? Jadi gini, kebetulan saya kan lulusan dari Magister Ilmu Komunikasi USU, beasiswa dari Kementerian Komunikasi. Luar biasa. Beruntung kali Samsulnya, dari SD, SMP, SMA dapat beasiswa, kuliah di STPDN S1, S2-nya pun beasiswa lagi. Untuk menaikkan sebuah apapun namanya, maupun barang, maupun daerah, maupun orang, itu harus punya branding. Apa itu? Nama. Ada orang bilang apalah arti sebuah nama? Salah. Nama itulah awal dari semuanya. Kenapa? Namanya siapa tadi? Sora. Nama asli itu? Enggak Bang, itu nickname. Kalau nama aslinya Ahmad Hafaz. Sedap. Siapa yang ngasih? Orang tua. Doa kan? Betul. Jadi saya termotivasi dari sana, saya pengen brandingnya apa sih Wampu ini kan gitu. Saya lihat kondisinya perkebunan. Sungai Wampu apa? Kayaknya kenapa? Harus di branding dulu. Untuk naik kan terus di branding, gak ada cerita. Setelah di branding baru mau di branding apa gitu kan. Kalau mau di branding misalnya merek, di sana belum ada merek yang terkenal. Apa gitu. Terakhirnya berpikir kita harus mampu. Wampu mampu.
Ya udah, saya buat Wampu Mampu. Mampu memang. Itu saya cetuskan pertama kali waktu kami sebagai tuan rumah MTQ dan Bapak Bupati Langkat pada saat itu Bapak Haji Ngogesa Sitepu itu langsung apresiasi. Kenapa? Belum terpikir. Ya. 2018 itu berarti. 17. 2017. Saya sudah cetuskan Wampu Mampu. Ratusan tahun sudah Wampu itu berdiri. Abang yang kasih tagline-nya. Enggak ratusan lah, puluhan lah. Ya puluhan tahun. Pemekaran dari Stabat itu. Oh iya. Pemekaran dari Stabat. Dan insya Allah saya berharap nih tagline tetap bisa dilanjutkan siapapun camatnya. Dan lagi-lagi nama abang udah harus tercatat di sejarah ya. Oh iyalah, pencetus. Pencetus. Dan kami sudah punya Mars Kecamatan Wampu. Ada Mars Kecamatan Wampu. Cari aja di YouTube. Itu Ini- penciptanya itu salah seorang guru yang ada di Wampu. Sekarang bertugas di Aceh kalau nggak salah. Saya suka anak-anak muda yang punya potensi, saya ajak gitu. Kau bisa apa? Contoh nih kemarin, aduh HP saya lobet ya. Di Instagram saya itu ada anak Wampu, dia buat apa nih? Graffiti. Seni tapi Ukir. dia kayu di Palet. digergaji gitu kan. Cantik jadinya. Jadi saya bilang, berapa ini harganya? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Orang cuman iseng-iseng aja. Kalian buat. Dan insya Allah, awalnya harganya cuma 200.000. Saya buat tuh harga jadi 2 juta. Gimana caranya? Saya kasih sama Pak Bupati Haji Ngogesa Sitepu. Naikkan harganya. Saya kasih ke sekretaris Sekjen Kemenpan RB. Waktu itu Pak Sekda Jabar sekarang. Dan sebagai Pak Sekda Provinsi Jawa Barat itu saya kasih. Jadi karena pejabat-pejabat yang pesen kan jadi naik harganya. Iya betul. Itu sampai sekarang jadi saya suka gitu. Kemarin dari Desa Besilam salah seorang pemuda kami, Rido namanya, sebagai Karang Taruna juga dia mengembangkan hidroponik. Sebagai utusan Langkat juga di Provinsi Sumatera Utara, insya Allah mewakili Sumatera Utara juga untuk ke nasional sebagai pemuda pelopor. Saya suka gitu. Jadi yang itu saya genjot terus gitu. Biar energinya semakin positif. Jadi dari semua segmen ya, Pak Camat ya. Iya. Dari yang bantuan yang masyarakat yang sudah tua kita bantu, potensi yang muda kita Iya. sokong, Iya. dan solidnya para masyarakat itu untuk buat sinergitas tadi. Iya. Luar biasa. Ada satu lagi. Ini sekarang lagi isunya stunting, Stunting. gizi buruk. Oh iya. Nah, jadi ada isu lagi. Jadi saya buat program sama Pak Kepala Puskesmas kami, Bidan Desa sama kader Posyandu. Silakan cari, saya bilang. Masyarakat yang punya anak ikut Posyandu balita, yang kategori dia nanti di grafiknya kuning dan merah, saya bantu 50%-nya untuk meningkatkan gizinya. Kenapa? Saya sudah bantu gotong royong bedah rumah secara fisik, rumahnya dibangun. Generasinya? Iya. Kalau dia kena stunting katanya, saya kan nggak orang medis, katanya nanti keterbelakangan mental, idiot, segala macam, kan gitu. Jadi kita support di 1000 hari kehidupan. Kita kasih 50% nanti dari saya. Jadi misalnya nih, dana desa pun ada, ya silakan. Dari dinas kesehatan pun ada, silakan. Mana tahu ada yang belum tercover. Saya siap. Kenapa? Itu juga dari tanggung jawab saya, bagian dari tanggung jawab saya. Saya sudah diamanahkan Pak Bupati untuk menjadi camat. Ya, saya harus jaga amanah itu supaya warga saya jangan sampai ada yang kena gizi buruk. Percuma kita bangun bangunan keren, rumah bagus, generasinya on semua. Dari luar lah nanti berdatangan. Kalau nggak salah, zaman kita dijajah sama Belanda sama Jepang, nenek moyang pasti bilang orang Jepang pendek-pendek. Betul kan? Coba tengok sekarang orang Jepang, ada yang pendek nggak? Betul. Nah, kok malah orang Indonesia yang pendek sekarang? Betul. Itu berarti generasi kita sudah mulai ada kurang. Betul. Jadi benar-benar ini kita ngomong the right man in the right chair. On the right place. On the right place. Benar. Iya, tapi sebenarnya mungkin di posisi manapun kita ditawarkan, belum mampu pun kita di situ asal niat, asal kita memang siap bertanggung jawab,
gerakan positif itu pasti lahir, Bang. Insya Allah. Nah, jadi mungkin dari program Abang ini itu banyak yang positif. Tapi memang sejatinya mental manusianya ini. Gimana kita itu digaji tumbuhlah minder. Kita tuh digaji buat apa gitu. Setuju. Ada kesadaran diri kita. Iya, 2-3 hari kita lama aja duduk di situ ya, aku ngapain digaji gitu ya, Bang. Harusnya kan gitu. Ini mohon maaf ya. Saya sebetulnya menyucuk daging saya sendiri gitu. Tapi harus saya sampaikan. Ada istilah namanya di perusahaan tuh namanya pengangguran tak kentara. Itu saya pelajari ilmu ekonomi waktu SMA masalah. Ya, pengangguran tak kentara. Apa itu? Dia di kantor tapi nggak ada manfaatnya. Uang negara habis untuk gaji dia, banyak itu. Kalau kami ada juga tuh punya istilahnya, tapi kurang akademis memang. Namanya magabut, Bang. Magabut. Makan gaji buta. Jadi faktanya itu harus saya sampaikan supaya apa? Sadarlah kawan. Iya. Yang kita makan tuh uang rakyat loh. Kita sibuk bayar pajak, bayar retribusi. Sibuk kita ningkatkan PAD, sibuk kita mencari apa supaya anggaran kita naik. Tapi kalau kita nggak melayani, Iya, betul. contoh nih, punya mobil. Ada, Bang, alhamdulillah. Ada punya mobil ya. Punya. Ketika kita parkir, dipanggil dia, sini bang, sini bang, sini bang. Didudukkannya. Dah, begitu selesai kita keluar dari parkir, diamankannya sampai kita jalan. Bayar 2.000 puas nggak? Puas. Puas. Tapi ketika kita masuk nih ke tempat parkir, dia nggak ada. Tiba-tiba waktu mau keluar dia, prit, dongkol nggak? Iya. Saya tinggal kadang-kadang. Sama tukang parkir, cuman 2.000 Rupiah. Dia bilang pelit. Nah, itu faktanya. Nah, jadi seperti itulah maunya sebagai aparatur sipil negara, sadari kalau memang bertugas itu yang di mana, kerjakanlah tugasnya. Iya. Ya, saya tidak munafik, saya juga pernah, ini mohon maaf, saya korupsi pernah. Korupsi waktu. Saya jujur aja. Korupsi jabatan. Contoh, mobil dinas pernah saya pakai waktu Sabtu Minggu. Apa saya munafik? Saya pakai untuk urusan keluarga misalnya kan. Kalau Umar bin Khattab marah kali itu. Betul. Ya saya akui saya pernah korupsi, jujur aja. Nah, tapi kan saya pengen berubah gitu. Kasihlah kesempatan saya untuk berubah. Dan kawan-kawan yang lain, ayo sama-sama berubah. Saya bukan malaikat, saya bukan orang baik, tapi saya berusaha untuk menjadi baik. Banyak kok orang baik. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Betul. Indonesia katanya utang sekian triliun. Warisan yang dibagikan sama anak cucu kita utang. Kalau nggak sekarang kita berubah, Kapan?